Sementara aku berperan sebagai Krim di sini. Krim itu sahabatnya Kay yang bernama Harisa dan Kalibra. Mereka itu udah sahabatan sekitar 10 tahun dan mereka punya kondisi yang sama, yaitu yatim piatu, dan akhirnya mereka hidup bareng dan akhirnya saling mencintai, cuman nggak tersampaikan, dan ada hal yang bikin akhirnya mereka harus berpisah. Ngebangun chemistry dengan Brian gimana? Aku selalu bilang yang butuh chemistry itu bukan Brian sama Sasanya, tapi Kay dan Krim ya. Karena mungkin cara bicara, cara bercanda Brian sama Sasa itu beda. Jadi emang kita membangun Kay dan Krimnya dulu bersama pemain-pemain lain juga. Kita didampingi oleh Pak Robert Roni langsung, Mas Rukmano Sadi, detail dari suara, cara jalan dan lain diubah semuanya hingga akhirnya chemistry antara Kay dan Krim. Ada tingkat kesulitan nggak selama proses? Kesulitan pasti ada, apalagi cerita seperti Kay dan Krim ini yang Berat. Ya, Krim udah cerita ada di belakang yang diumpetin, kalau Kay juga ada yang diumpetin. Subtext yang kita udah planting di setiap scene-nya itu lumayan berat untuk di-deliver, apakah benar berat, tapi balik lagi didampingi sama director sangat hebat ini, Pak Robert Roni. Jadi emang dia kita membentuk karakter ini bukan hanya sendiri, juga ada masukan Pak Robert, ada juga beberapa teman juga ada yang masukannya juga, jadi emang it's a teamwork lah gitu. Aja sedikit mungkin tadi dari buka kan bisa ceritain gimana nih? Jadi kalau aku karakternya di sini sebagai Rosa yang memang Gimana cara pendalaman karakter? aku kebetulan lahirnya juga sama Rosa itu. Jadi karena sebagai sendiri ya, di situ tuh aku lagi nyari lagu dan aku dibikinin lagu yang astagfirullahaladzim ya di awal. Jadi aku memutuskan untuk ini nggak mungkin nih jadi singlenya Rosa, aku harus mencari sebuah single yang bagus gitu. Dan akhirnya justru dikasih tahu sama asisten aku yang kebetulan waktu itu juga dia nyetirin aku, dan kita dikasih denger suaranya Kay, dan aku sama asisten aku itu bilang kayak kok bagus ya daripada yang tadi nggak jelas itu gitu. Wah ini sih harus dicari nih lagunya. Akhirnya kita mencari lagu itu. Tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari mencari lagu itu kurang lebih seperti apa yang kalian lihat di film. Itu gak selalunya aku mendapatkan lagu yang bagus tiba-tiba, tapi ketika aku mendengarkan lagu yang tepat, aku tahu ini lagu yang tepat. Cuman bagaimana aja caranya merekamkan itu, membuat musiknya dan lain sebagainya. Sama seperti di film ini, aku kejar, ternyata datanglah kepada satu ke temannya dia yang menceritakan tentang kisah di balik lagu ini. Nah, itu nangis beneran atau ada di skrip sih? Gimana? Nangis beneran aku tuh orangnya tegar banget. Enggak lah, emang sedih banget sih. Aku emang orangnya cengeng sebetulnya, tapi ini kayaknya orang yang gak cengeng juga bakal nangis sih. Karena aku rasa semua orang pasti mengalami perasaan kehilangan itu pasti. Sedikit nambahin ya, jadi waktu pertama kali saya ngajak Ocha kan dia bilang, saya kan gak pernah acting, tapi somehow saya tuh yakin banget dia pasti bisa acting. Karena apa? Ocha ini sangat impas dengan emosi dia. Saya waktu dari awal yakin, setelah nonton film dokumenternya tahu ya All Access itu ya, saya makin yakin bahwa gak ada penyanyi Indonesia yang bisa peran ini selain Ocha. Dan insting saya ternyata benar, sangat-sangat deliver. Guys, sorry banget aku belum nonton film aku. Saya happy banget dengan Ocha, pendalaman sangat oke, dan apa ya, kisahnya dia itu kan dia popping dengan Jadi itu kan membingkai ceritanya ya. Tanpa itu sih gak akan pernah seperti itu. Ya thank you banget. Udah. Untung lo waktu di mobil setelin lagu itu kan. Iya, pas banget timingnya. Ketagihan gak Teh Ocha? Oke banget sih. Kayak ketagihan main acting gak? Mana dulu nih? Berapa kali dulu ya? Berapa kali? Cepet ya? Gak cepet kok, cepet. Oke banget. Teh Ocha-nya Saksinya cepet banget. actingnya on point. Ketagihan? Oh tidak, terima kasih. Aku kalau bukan dia sih nggak tahu lagi gimana caranya. Bener ya, tadi kan diajak lagi mau sama